Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dr. Iwayan Sumerdike, Magister of Medical Education dan Dr. of Philosophy, selaku evaluator, dan Dr. Nipututesi Maratni, Sarjana Kedokteran Magister Biomed, selaku fasilitator. Kami dari kelompok SGDA 7 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan studi proyek kami yang berjudul Drug Receptor Interaction. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anastasia Putri Angelina dengan NIM 230251175. Berikut akan saya tampilkan untuk anggota kelompok dari SGD A7. Obat merupakan suatu zat kimia yang berinteraksi dengan sistem biologis manusia untuk menghasilkan efek fisiologis. Obat tersebut akan berinteraksi dengan sisi reseptor sel yang kemudian membentuk kompleks obat reseptor. Setiap perbedaan struktur kimia pada kompleks obat reseptor akan memiliki target sel yang berbeda dan juga menginisiasi jenis interaksi yang berbeda, yang juga akan menghasilkan efek yang beragam. Interaksi obat reseptor dapat bersifat spesifik dan juga reversible, dan dapat mengaktifkan ataupun menonaktifkan reseptor, yang mengarah pada peningkatan ataupun penurunan fungsi sel tertentu. Melalui kajian teori ini, kami akan membahas beberapa poin pembahasan, yaitu yang pertama prinsip interaksi obat dan reseptor, tipe-tipe reseptor sel, dan jenis interaksi yang ditimbulkan dari kompleks obat reseptor, di mana pada setiap poin ini, pembahasan akan juga disertai dengan mekanisme atau prosesnya. Perkenalkan, saya Tresna Ananda dengan digit NIM terakhir 165 akan melanjutkan membahas mengenai definisi. Yang pertama ada definisi farmakogenetik. Farmakogenetik ini adalah salah satu cabang dari ilmu farmakologi yang membahas efek dari obat pada makhluk hidup. Kemudian ada reseptor yang merupakan makromolekul yang berada di dalam membran sel yang mengikat ligan secara spesifik. Nah, jenis ikatan kimia yang dibentuk antara ligan dan reseptor ini akan mempengaruhi pengikatannya. Kemudian reseptor seluler merupakan protein yang berada di dalam sel atau pada permukaan sel yang menerima sinyal. Protein ligan ini akan berikatan dengan reseptor protein yang juga akan berikatan dengan sinyal kimia sehingga dapat menghasilkan respons seluler. Nah, reseptor dapat ditemukan di membran sel, nukleus, dan sitoplasma. Kemudian ada beberapa jenis reseptor. Yang pertama ada reseptor ionotropik. Nah, pada reseptor ini, ion akan melewati saluran membran plasma yang terbuka ketika ligan berikatan dengan reseptor ionotropik. Kemudian yang kedua ada cell surface receptor atau bisa disebut dengan reseptor transmembran yang merupakan protein yang ditemukan pada permukaan sel dan menjangkau sampai membran plasma. Nah, ligan yang tidak dapat melewati membran plasma yang biasanya bersifat hidrofilik akan berikatan dengan reseptor ini. Kemudian ada juga reseptor internal. Nah, pada reseptor ini dapat ditemukan pada sitoplasma yang biasa berikatan dengan ligan hidrofobik yang dapat melewati lipid bilayer membran pada sel. Nah, reseptor ini itu biasanya berfungsi untuk sintesis mRNA dan sintesis protein pada sel. Kemudian ada ligan yang merupakan messenger pesan kimia yang dilepaskan untuk memberikan sinyal pada sel lain atau dirinya sendiri. Nah, pengikatan akan menghasilkan efek seluler seperti perubahan transkripsi atau translasi gen atau pengubahan morfologi sel. Nah, suatu ligan memiliki satu reseptor spesifik yang dapat mengikatnya sehingga akan menimbulkan respons seluler. Kemudian saya akan membahas tentang prinsip utama drugs receptor interaction. Nah, afinitas dan aktivitas intrinsik ini adalah dua prinsip utama dalam drug receptor interaction. Nah, afinitas ini adalah kekuatan ligan berikatan dengan reseptornya, sementara aktivitas intrinsik ini adalah kekuatan obat untuk memunculkan respons biologis ketika terikat pada reseptor. Nah, kemudian di sebelah sini ada grafik dose response curve. Ini tuh adalah grafik yang menunjukkan gambaran bagaimana afinitas dan aktivitas intrinsik. Nah, pada awal grafik itu menunjukkan kurangnya reseptor yang berikatan dengan ligan sehingga belum ada respons yang signifikan. Nah, ketika dos meningkat, hal itu akan menyebabkan peningkatan ikatan reseptor dan ligan sehingga respons akan mulai meningkat. Hal ini disebut dengan graded dose response relationship. Nah, ketika reseptor terpenuhi, maka grafik akan mulai mendatar karena mencapai respons maksimum yang disebut dengan Emax. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Mikaela Diansasami dengan NIM 23025111157. Di sini saya akan melanjutkan
dari rekan saya dan akan menjelaskan mengenai afinitas. Afinitas sendiri merupakan kekuatan pengikatan obat dengan reseptornya. Obat dengan afinitas tinggi dapat menempati reseptor bahkan pada konsentrasi rendah dan membutuhkan konsentrasi yang lebih kecil untuk berikatan dengannya. Untuk mengukur afinitas dari obat dan reseptor ini dapat dilakukan beberapa teknik, yaitu yang pertama, dilakukannya pengukuran langsung pada sel atau fragmen sel. Dalam metode ini, pengikatan reseptor obat secara langsung diukur pada sel atau fragmen sel. Lalu yang kedua, ada permodelan farmakodinamik dan pendekatan pengikatan ligan. Metode ini mengukur kekokohan atau persentase pengikatan reseptor obat pada konsentrasi obat tertentu, serta sejauh mana obat tersebut berikatan. Yang ketiga, analisis interaksi obat-reseptor. Metode ini mengukur seberapa kuat obat berikatan dengan reseptor tertentu yang merupakan hasil dari hubungan obat dengan reseptor ditambah dengan laju disosiasi. Dan yang terakhir, dapat dilakukan pengujian untuk pengikatan afinitas. Pengujian ini biasanya digunakan untuk mengukur seberapa kuat ligan protein, peptida, atau obat molekul kecil yang berikatan dengan reseptor. Teknik yang populer untuk menentukan afinitas dari reseptor dan obat adalah menggunakan pembaca microplate, yang dapat digunakan untuk melakukan uji pengikatan. Pengikatan obat reseptor in vitro diukur dalam dilakukannya tes ini, dan biasanya dengan menggunakan reseptor terisolasi atau sel yang mengekspresikan reseptor target. Jumlah obat yang terikat atau konstanta disosiasi atau juga disebut KD dapat digunakan untuk mengukur kekuatan dari afinitas antara obat dan juga reseptor. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Izin memperkenalkan diri dokter, nama saya Emade Bramantia Dewa Bikrama dengan NIM 23025111167. Sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas intrinsik. Aktivitas intrinsik mengacu kepada efek maksimum yang mungkin dihasilkan oleh interaksi tubuh dan juga obat. Pada saat obat masuk ke dalam tubuh, akibat aktivitas metabolik yang berbeda pada setiap individu, maka jumlah produk yang akan menjadi obat kemudian berefek pada tubuh juga beragam. Nah, aktivitas intrinsik sendiri juga sangat bergantung pada sifat kimia obat dan juga reseptornya. Aktivitas intrinsik ini juga terkait erat dengan afinitas, yaitu seberapa baik tubuh dalam menerima obat dan seberapa baik sebuah ligan dapat mengaktifkan reseptor dan berujung pada respon seluler. Nah, aktivitas intrinsik ini ditentukan oleh hubungan obat reseptor untuk obat yang bekerja pada reseptor. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai ligand-gated ion channel. Ligand-gated ion channel merupakan ion channel yang hanya dapat terbuka apabila sebuah ligand yang spesifik diterima lebih dahulu oleh reseptor yang terdapat di channel tersebut. Nah, beberapa reseptor yang dapat membuka ligand-gated ion channel ini contohnya adalah neurotransmitter. Nah, ligand-gated ion channel ini juga memiliki fungsi yang vital dalam mediasi komunikasi sel dan juga eksitasi seluler. Ligand-gated ion channel dapat dibagi menjadi 3, yaitu cis-loop, pure-loop, dan juga ATP-gated P2X channel. Perkenalkan dokter, nama saya Revalina Ardika dengan 3 digit NIM terakhir 163. Saya akan melanjutkan presentasi pada bagian G-protein coupled receptor atau GPCR. GPCR ini merupakan jenis reseptor transmembran terbanyak dalam tubuh manusia. Dan genom genom manusia itu mengkode hampir 800 GPCR, yang mana merupakan 3% dari gen manusia. Dan struktur dari GPCR ini berupa single polypeptide chain yang terdiri atas 3 kompartemen utama. Kompartemen pertama itu ada pada bagian ekstraseluler, yakni terminal ekstraseluler domain atau disebut dengan N-terminus. Kemudian kompartemen kedua itu ada di bagian intraseluler, yakni terminal intraseluler domain atau disebut dengan C-terminus. Dan kompartemen terakhir itu berupa 7 alpha helical domain. Nah, GPCR ini bisa mengikat ligands yang bermacam-macam, mulai dari ion, photons, kemudian juga hormon peptide, ada gugus amina, neurotransmitter, dan juga lemak. Dan kemudian ada pula referensi dari buku biochemistry G-protein coupled receptor yang mengatakan bahwa GPCR ini bisa merespon hingga 30% dari obat yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan oleh karena kemampuan inilah GPCR itu sering dan umum digunakan atau dijadikan sebagai target utama dalam pengembangan obat-obatan.
Kemudian masuk ke mekanisme dari GPCR. Jadi GPCR ini bekerja melalui interaksi antara reseptor GPCR ini dengan G-protein atau guanin protein yang ada pada bagian intraseluler. Yang mana guanin protein ini terdiri atas trimer alpha beta gamma. Jadi alpha beta gamma itu adalah subunit dari G-protein dan masing-masing dari subunit itu memiliki GTP binding site dan juga tempat terjadinya intrinsic GTPase activity. Nah, jadi ketika N-terminus dari GPCR ini terikat oleh ligand antagonis, akan memicu terjadinya intracellular signaling cascade. Nah, kemudian untuk G-protein pada bentuk inaktifnya itu memang sudah terikat dengan GDP dan antara subunit A, delta, dan gamma itu saling berasosiasi sehingga membentuk trimer tadi. Nah, ketika N-terminus itu terikat dengan antagonis ligands akan terjadi perubahan konformasi sehingga bagian C-terminusnya itu bisa berikatan atau berinteraksi dengan subunit alpha dari G-protein. Nah, ketika terjadi konformasi tadi, proses yang mana prosesnya itu berlangsung sekitar 50 milisecond dan sangat cepat, GTP dari subunit alpha itu kemudian akan berdisosiasi, akan terlepas dari subunit alpha dan digantikan oleh GTP. Nah, kemudian setelah subunit alpha ini berikatan dengan GTP, subunit alpha disebut sebagai alpha GTP fragment dan akan terpisah dari trimernya tadi. Sehingga bentuk dari G-protein itu kini menjadi alpha GTP fragment yang terpisah sendiri dan juga menyisakan 2 dimer beta dan gamma. Kemudian bentuk ini merupakan bentuk aktif dari G-protein. Setelah alpha GTP fragment itu terpisah, ia akan berikatan dengan efektor enzim, ada adenyl siklase atau fosfolipase C. Lalu alpha GTP fragment ini akan mengaktifasi efektor enzim yang diikat. Nah, sementara itu dimer beta dan gamma ini akan berikatan dengan kanal ion atau kinase dan akan mengaktifasi kanal ion yang diikatnya tersebut. Kemudian terjadilah respon seluler dari rangsangan yang diikat oleh G-protein coupled receptor. Sekian untuk pembahasan saya terkait GPCR dan untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan dokter, nama saya Vivo Jetrogobasa Hematozoid dengan NIM 3 digit terakhir 169. Di sini saya akan menjelaskan tentang enzim coupled messenger atau enzim coupled receptors. Nah, jadi enzim coupled receptor atau messenger ini adalah jenis reseptor membran sel yang memiliki aktivitas enzimatik intrinsik. Reseptor ini juga dikenal sebagai enzim link reseptor yang merupakan sekelompok protein transmembran multisubunit dan jenis reseptor permukaan sel utama yang kedua. Nah, enzim coupled receptor ini juga adalah protein transmembran lintasan tunggal yang sangat beragam dan dapat diklasifikasikan ke dalam 6 kelas utama. Enzim coupled messenger terlibat dalam pemberian sinyal melalui reseptor permukaan sel yang terkait dengan enzim. Reseptor ini pada awalnya dikenali melalui perannya dalam respons sinyal ekstraseluler dan mereka mengaktifkan protein efektor yang berbeda sehingga menghasilkan respons yang berbeda pula. Sel-sel menghindari pembicaraan silang antara jalur persinyalan paralel yang berbeda untuk memastikan bahwa setiap respons spesifik dengan menggunakan protein perancah yang mengikat semua atau beberapa kinase dalam modul tertentu untuk membentuk kompleks. Nah, enzim coupled receptors juga terlibat dalam sistem pembawa pesan kedua, yang merupakan jalur persinyalan yang digunakan oleh sel untuk mengomunikasikan informasi tentang lingkungannya. Sistem pembawa pesan sekunder dapat disintesis dan diaktifkan oleh enzim, seperti siklase yang sintesisnya nukleotida siklik atau dengan membuka saluran ion. Nah, produksi atau pelepasan dan penghancuran pembawa pesan kedua dapat dilokalisasi sehingga memungkinkan sel untuk membatasi ruang dan waktu aktivasi sinyal. Enzim coupled receptors juga adalah kelompok reseptor yang beragam yang memainkan peran penting dalam persinyalan dan komunikasi sel. Selanjutnya, enzim coupled receptor ini dibagi menjadi 2 tipe. Seperti kita dapat lihat di gambar, ada 2 tipe 1 dan tipe 2. Nah, tipe 1 adalah saat molekul sinyal menempel pada katalik domain yang awalnya tidak aktif atau inaktif, domain menjadi aktif sehingga membentuk dimer dan domain itu sendiri yang bekerja sebagai pengkatalisis reaksi. Sedangkan tipe yang kedua, domain diaktifasi oleh molekul sinyal lalu mengaktifasi enzim itu sendiri.
Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan kembali, nama saya Anastasia Putri Angelina dengan NIM 23025111175. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai intraselular reseptor. Reseptor intraselular merupakan reseptor protein globular yang terletak di dalam sel, baik di dalam sitoplasma ataupun nukleus, bukan pada membran selnya. Reseptor ini diaktifkan oleh ligan yang dapat menembus membran sel, yaitu molekul kecil yang bersifat hidrofobik, seperti hormon steroid, vitamin hipofilik, dan beberapa neurotransmitter hidrofobik lainnya. Contoh hormon yang menggunakan reseptor intraselular itu termasuk hormon tiroid, aldosteron, dan juga steroid. Ketika ligan berikatan dengan reseptor intraselular, ligan akan mengaktifkan reseptor yang disebut juga sebagai hormon reseptor kompleks. Hormon reseptor kompleks kemudian akan berpindah ke nukleus, di mana ia berikatan dengan sekuens DNA tertentu dan menyebabkan transkripsi gen DNA menjadi mRNA. mRNA tersebut akan menghasilkan protein baru yang dapat menyebabkan efek farmakokinetik. Selanjutnya, domain struktural reseptor intraselular terbagi lagi menjadi 4-5 domain dengan peran spesifik masing-masing dalam mengantar ligan ke reseptor intraselular. Domain A atau B disebut juga N-terminal domain, merupakan domain yang panjang dan urutannya variatif dengan faktor transaktivasi 1 atau AF1. Faktor transaktivasi atau AF1 merupakan rantai di mana protein akan terikat sehingga dapat mengaktifkan transkripsi gen. Domain C atau DNA binding domain atau DBD merupakan domain dengan 2 zinc fingers yang akan terikat pada sekuens DNA tertentu, disebut juga hormone response element. Domain yang D atau hinge region merupakan domain fleksibel dengan nuclear localization sequence atau NLS yang akan membantu translokasi ke nukleus. Kemudian ada domain E atau ligand binding domain merupakan domain pengikat ligan dengan faktor transaktivasi 2 atau AF2 yang berperan dalam dimerisasi. Kemudian ada domain F atau C, terminal domain atau CTD merupakan domain yang hanya terdapat pada beberapa reseptor. Domain ini masih belum diketahui fungsinya secara spesifik, tetapi pada reseptor estrogen diperkirakan itu fungsinya untuk modulasi. Ada 2 jenis reseptor intraselular, ada reseptor intraselular tipe 1 yang berlabuh di sitoplasma sel oleh protein pendamping, dan reseptor intraselular tipe 2 yang terletak di nukleus dan dapat secara langsung mengubah transkripsi tanpa mengalami translokasi. Jalur reseptor intraselular tipe 1 dimulai dari ligan hidrofobik yang menembus plasma membran, yang kemudian akan menempel pada reseptor intraselular atau nukleoreseptor pada foto. Dalam keadaan tidak aktif, reseptor intraselular atau NR ini akan berikatan dengan heat shock protein. Ketika ligan, misalnya hormon, menembus hormon membran dan menempel pada kompleks NR-HSP, heat shock protein akan terlepas dari nukleoreseptor tadi. Selanjutnya, kompleks hormon reseptor akan mengalami dimerisasi dan membentuk dimer reseptor intraselular atau NR dimer. NR dimer kemudian akan ditranslokasi ke nukleus melalui pori intraselular. Terakhir, NR dimer akan berikatan dengan elemen respons hormon atau HRE atau sekuens DNA tertentu. Pengikatan dimer NR dengan urutan DNA akan memulai transkripsi gen di bagian hilir dengan bantuan dari koaktivator dan juga RNA polimerase di dalam nukleus. Transkripsi gen di bagian hilir ini akan membentuk mRNA yang kemudian membentuk protein yang menghasilkan perubahan fungsi sel. Sebagai contoh, protein yang terbentuk akan digunakan untuk pembelahan dan juga diferensiasi pertumbuhan sel. Kemudian pada jalur reseptor intraselular tipe 2, ligan akan langsung melekat pada reseptor di dalam nukleus yang terikat pada korpresor. Pengikatan ligan atau hormon pada reseptor menyebabkan disosiasi dan terlepasnya korpresor dari reseptor hormon kompleks. Kemudian, protein koaktivator dan RNA polimerase pada nukleus akan membantu proses transkripsi. Proses transkripsi ini akan menginisiasi pembentukan mRNA yang berperan dalam pembentukan protein, di mana ekspresi gennya akan mengubah fungsi seluler sel seperti tipe yang pertama tadi. Baik, perkenalkan nama saya Keisha Abigail Tilma Siregar dengan NIM 23025111177. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan jenis-jenis interaksi obat reseptor, yaitu interaksi agonis. Seperti yang kita ketahui, farmakodinamik adalah cabang dari ilmu farmakologi yang mempelajari tentang respons obat terhadap tubuh. Agonis sendiri adalah istilah dalam farmakologi yang menggambarkan kondisi reseptor dalam tubuh kita yang akan terikat dan memicu respons sehingga menghasilkan suatu respons biologis. Obat-obatan yang termasuk agonis akan menghasilkan respons fisiologis karena memiliki afinitas reseptor tertentu. Interaksi agonis sendiri dibagi menjadi 3, yaitu agonis parsial, agonis penuh, dan agonis terbalik. Perbedaan jenis-jenis agonis ini dapat dibedakan karena adanya perbedaan intensitas obat.
Yang pertama akan dijelaskan adalah agonis parsial. Agonis parsial merupakan zat yang akan mengikat dan menghasilkan reseptor, namun respons yang diberikan tidak secara maksimal. Ketika adanya agonis penuh, agonis parsial akan berubah dan bertindak sebagai antagonis dan bersaing dengan agonis penuh untuk reseptor yang sama. Dan karena adanya kondisi ini, kemampuan agonis penuh tidak dapat menghasilkan efeknya secara maksimal atau secara penuh. Lalu, berbeda dengan agonis parsial, agonis penuh dapat mengaktifkan reseptor hingga potensi maksimalnya. Ketika stimulus reseptor yang terinduksi mencapai kemampuan dalam respons secara maksimal, maka akan dihasilkan juga suatu respons secara penuh atau secara maksimal. Lalu yang terakhir ada agonis terbalik atau inverse agonist. Ini ketika ligan mengikat reseptor, namun efek yang dihasilkan merupakan kebalikan dari efek agonis pada umumnya. Sehingga kerap sekali agonis ini disebut dengan agonis yang memiliki efektivitas intrinsik yang negatif atau kemampuan untuk menurunkan aktivitas reseptor. Ketika penurunan aktivitas bawaan, reseptor ini akan menimbulkan efek yang berbanding terbalik dengan aktivitas bawaan pada umumnya. Sekian dari penjelasan saya akan interaksi agonis, dan untuk jenis interaksi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Abigail atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya, mohon perkenalkan diri, dokter. Nama saya Kazim dengan 3 digit NIM terakhir 159. Izinkan saya untuk melanjutkan mengenai antagonis. Jadi, sifat antagonis dalam reaksi farmakologi mengacu pada interaksi antara dua obat yang mempengaruhi reseptor yang sama. Antagonis adalah istilah dalam bidang farmakologi yang berkaitan dengan farmakodinamik, khususnya ilmu yang mempelajari efek biokimia dan fisiologis obat, serta mekanisme kerja obat. Antagonis dapat dibedakan menjadi antagonis reseptor, antagonis kimia, dan antagonis fisiologis. Untuk antagonis reseptor ini, dia sendiri adalah obat yang menghambat fungsi agonis, agonis invers, dan agonis parsial dengan cara menghalangi pengikatan agonis ke molekul reseptor. Antagonisme pada tingkat reseptor dapat bersifat kompetitif atau non-kompetitif. Untuk antagonis kompetitif, antagonis ini bersaing untuk berikatan dengan reseptor yang sama dengan agonis. Antagonis kompetitif berikatan dengan reseptor lebih kuat sehingga menghambat efek agonis. Antagonis non-kompetitif, dia ini berikatan pada reseptor yang sama dengan agonis, namun berikatannya itu dengan reseptor non-kompetitif. Seperti antagonis non-kompetitif itu mencegah penghambatan efek agonis meskipun tidak berikatan dengan agonis yang lebih kuat secara reseptornya ya. Nah, dalam reaksi farmakologis, antagonis dapat menghambat sinyal yang dihasilkan oleh pengikatan antara reseptor dan agonis. Afinitas antagonis terhadap tempat pengikatannya akan menentukan lamanya penghambatan aktivitas agonis. Antagonis juga dapat menurunkan efektivitas obat lain dengan mengubah penyerapan, distribusi, metabolisme, atau ekskresi obat lain. Antagonis kimia. Nah, antagonis kimia adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada interaksi antara dua obat yang bergabung dan menghasilkan larutan. Dalam reaksi kimia antagonis, satu obat antagonis itu berikatan dengan molekul lain, yaitu agonis, membentuk larutan. Nah, konsentrasi agonis yang tinggi dapat menghambat efek konsentrasi antagonis, dan reaksi ini terjadi secara irreversible. Contoh dari antagonis kimia itu ada heparin, yaitu suatu antikoagulan yang bersifat asam, dapat berinteraksi dengan protamin basa sehingga senyawa tersebut menjadi tidak aktif. Lalu contoh kedua ada tetrasiklin, yang dia ini berikatan dengan logam trivalen atau aluminium ya, dapat mengurangi efek obat lain dengan berikatan dengan agonis, bukan reseptor. Nah, antagonis kimia berbeda dengan antagonis reseptor, yang menghambat fungsi agonis, agonis invers, dan agonis parsial dengan menghalangi pengikatan agonis ke molekul reseptor. Nah, antagonisme kimia itu dapat menurunkan efektivitas obat lain dengan mengubah penyerapan, distribusi, metabolisme, atau sekresi obat lain. Lalu, yang terakhir ada antagonis fisiologis. Ini adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada interaksi antara dua obat yang mempunyai efek berlawanan dalam tubuh dan cenderung saling menghilangkan. Antagonis fisiologis ini bekerja pada reseptor yang menyebabkan efek yang berbeda dari obat aslinya.
Contoh antagonis, itu yang pertama ada efek bronkospasme histamin pada reaksi alergi yang dapat diatasi dengan penggunaan antihistamin bagi reseptor yang sama. Lalu yang kedua ada hormon katabolik glukokortikoid, misalnya hormon yang meningkatkan gula darah dapat dilawan oleh insulin. Antagonis fisiologis ini dapat bersifat kompetitif atau non-kompetitif, seperti halnya antagonis reseptor. Afinitas antagonis terhadap situs pengikatannya akan menentukan durasi penghambatan aktivitas agonis. Antagonis fisiologis dapat menghambat sinyal yang dihasilkan oleh hubungan reseptor agonis. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan dokter, nama saya Ida Yuranita Pravina Dewi dengan nomor induk mahasiswa 230-251-1161. Izin untuk melanjutkan penjelasan mengenai jenis-jenis interaksi yang terjadi pada drugs receptors interactions, khususnya pada aktivator allosterik dan inhibitor allosterik. Pertama, yakni aktivator allosterik. Aktivator allosterik merupakan molekul yang berikatan dengan reseptor di luar situs aktif dan meningkatkan aktivitas protein atau enzim tersebut. Aktivator allosterik berikatan pada lokasi enzim yang jauh dari situs aktif, sehingga dapat menginduksi perubahan konformasi yang meningkatkan afinitas situs aktif enzim atau protein untuk substratnya. Akibatnya, aktivator allosterik memungkinkan situs aktif enzim atau protein itu sesuai dengan bentuk substratnya, yang pada dasarnya akan mengaktifkan enzim protein sehingga afinitas untuk substrat meningkat. Dalam konteks farmakodinamik, contoh zat dengan karakteristik aktivator allosterik adalah verapamil. Verapamil akan berikatan pada situs allosterik pada kanal kalsium sehingga menghasilkan perubahan konformasi pada molekul tersebut. Perubahan konformasi pada molekul kalsium channel menghasilkan peningkatan aktivitas kanal kalsium yang mana dapat meningkatkan efek terapi pada pasien hipertensi. Baik, saya izin untuk melanjutkan penjelasan ke bagian yang selanjutnya, yakni inhibitor allosterik. Inhibitor allosterik merupakan molekul yang berikatan dengan reseptor di luar situs aktif dan mengikat situs allosterik yang mengubah bentuk situs aktif sehingga enzim atau protein tidak menerima substrat lainnya yang pada dasarnya akan mematikan enzim. Saat inhibitor allosterik berikatan dengan enzim, semua situs aktif pada subunit protein akan mengalami perubahan sehingga enzim atau protein akan mengikat substratnya dengan efisiensi dan afinitas yang lebih rendah. Atau dengan kata lain, inhibitor allosterik memodifikasi situs aktif enzim sehingga pengikatan substrat berkurang atau dapat dicegah. Pada konteks farmakodinamik, contoh zat dengan karakteristik inhibitor allosterik adalah allopurinol. Allopurinol menghambat aktivitas enzim santin oksidase atau XO, yakni enzim yang mengubah hiposantin dan santin menjadi asam urat dengan mengikat situs allosterik pada molekul tersebut, sehingga menghasilkan perubahan konformasi pada molekul dan menghambat aktivitas enzim tersebut. Dan sebagai hasil akhirnya, produksi asam urat akan berkurang. Sekian yang dapat saya jelaskan. Saya serahkan ke rekan selanjutnya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan. Sebelumnya, dokter perkenalkan nama saya Imadi Satriano Hadi dengan 3 digit NIM terakhir 179. Jadi untuk kesimpulan, reseptor adalah komponen vital dalam sistem interaksi obat dalam tubuh manusia. Interaksi obat reseptor dapat menghasilkan 2 jenis efek yang berbeda, yaitu agonis dan antagonis. Obat-obatan berinteraksi dengan reseptor seperti GPCR atau G-protein coupled receptor, intracellular receptor. Selain itu, obat juga dapat berinteraksi dengan reseptor allosterik. Sekian untuk kesimpulan, terima kasih. Sekian dari kelompok SGDA 7, kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih untuk perhatiannya, dan saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua.